teman-teman donor atau investors, mereka ngelihat you know your numbers, scalability-nya ada, sama karena scalability apa sih? Tadi kan kita bicara transformasi. How can you transform kalau cuman nanti target yang dilayani 10, 20, 30 gitu. Hai sahabat Iksa, selamat datang kembali di Iksa Podcast. Hari ini masih dengan Ibu Veronica Kolendam dan Pak Handoko Ngadiman. Hari ini saya mau membahas tentang sebenarnya sebagai pemimpin apa sih yang bisa dipercaya, dan seorang pemimpin yang memimpin organisasi, apa yang kita bisa lihat untuk mempercayai organisasi atau pemimpin tersebut. Bagaimana Pak Handoko, Bu Vera? Apa yang sebenarnya dilihat dari seorang figur pemimpin yang kita bisa lihat, oh oke, kita bisa percaya orang tersebut, oh kita bisa percaya organisasi yang dia pimpin, begitu Pak? Ya, kalau baru atau baru banget gitu ya, nah itu agak berat tuh. Tapi biasanya untuk meluncurkan organisasi atau pemimpin ini mungkin perlu ada yang vouch for them gitu. Betul. Kayak mungkin mentornya kah, atau bahkan anggota keluarga ya, jangan underestimate. Iya, atau ini anaknya siapa gitulah minimal biasanya, nolong, atau temennya siapa, pendetanya sopo gitu. Ke gereja mana gitu ditanyain nggak Pak? Enggak sih, tapi kalau saya sih berapa banyak lah anak-anak muda yang suka kesini. Ini dari sisi investasi ya. Datang, ini kan sama dong ya sebenarnya investasi, tapi sama. Bener ada harapan, apalagi kalau startup gitu ya, ada harapan duit balik, tapi kan cuma 1 dari 2.000 kan duit balik. Sisanya kan sebenarnya kayak donasi aja kan, bye love gitu. Tapi kita lihat passionnya udah pasti ya kan. Lalu kalau nanya, mungkin ya kalau saya nanya founder ya, ini nanya founder, biasanya nanya tuh sampai ke masa kecilnya gitu. Kita melihat benang merah kan, konsistensi. Dari dia emang anaknya on fire atau apa, kan kelihatan lah energi kan, kita bisa bacanya pada saat ketemu orang gitu. Betul. I mean, lalu kita lihat inovasinya itu juga penting lah. Bukan cuman passion, tapi kok sounds very old ya apa yang dia melakukan, kok kayaknya agak kuno banget. Itu kan males ya. Inovasi is important karena it gets you exciting, you know, something new. Nah itu kan inovasi itu kan anugerah Tuhan juga kan. Orang bisa berpikir kreatif, bisa mendapat satu solusi terhadap masalah sosial yang selama ini ada, tapi dia ngambil angle yang orang lain belum pernah ambil. Inovasi is important. Belum pernah kita dengar gitu ya. Minimal fresh gitu. Dan juga projection itu penting loh. Kalau orang cuma ngasih ide nggak tahu projection, nggak tahu. Lu kira-kira perlu duit berapa? Nggak tahu. Nah itu bingung juga kan. Itu gimana bisa sih gitu ya. Jadi projectionnya harus jelas juga. Tahun pertama capaian saya begini, saya mau begini, begini. Mau sampai panjang-panjang lah, mau sampai 10 tahun gitu, 3 tahun aja ke depan gitu. Kayak apa? Kalau bisnis ya tentunya harus ada income, harus ada returnnya, harus ada belum return. Kita mau baru jualan. Lu jualan laku apa enggak? Pertanyaannya gitu kan. Sebelum ada profit misalnya di bawahnya gitu. Jadi I think we look at those items untuk founders lah, kalau kita mau bicara ya, founders atau yang punya ide gitu, inovasi, track record, konsistensi, values juga berasa tuh dari ngobrol kan berasa ya nih anak where they are gitu. Pick up aja any recent news apa, menurut kamu gimana? Misalnya tuh di Paris tuh ada lagi rame nih kan, ditembak sama polisi, police brutality, Algerian kebetulan hitam lagi gitu. Satu kota dihancurin. What do you think? Where are you in this brutality? Ya kan, tanya aja dari current news if you wanna see their where they are as a person. Do they know themselves? They wanna make a change. Where are they standing? Konsisten apa enggak sama values yang dia tawarkan gitu kan. So those kind of ngobrol kayak begini aja sih langsung berasa ya, kalau kita mungkin udah ada umur gitu ya Pak. Yang mana Bu? ABG ini aku baru gocap. Udah, kalau ini kan kita udah separuh, udah lebih umur Naomi. Cuman maksudnya jam terbang juga. Betul. Kita bisa baca energi, bisa baca passion, bisa baca konsistensi, dan juga matematiknya masuk apa enggak ya gitu. Karena kebanyakan kadang-kadang tadi capability ya, kita balik ya, kita nanya capability, minimal matematiknya harus solid gitu. Minimal loh, itu calistung ya, itu iya kan, itu dasar banget. Kalau sorry, kadang-kadang suka ngasih proposal nambah-nambahin aja salah. I was like, what? Lu minta gini, kayak Excel spreadsheetnya tuh formulanya salah, itu aja udah langsung males gitu. Terus terang. Different world now. Kayak come on guys gitu.
Atau sorry, baca proposal grammar Inggrisnya salah gitu, saya langsung down tuh gue. Terus sekarang pakai ChatGPT aja lah gitu, ya kan? Balik lagi digital nih Bu. Iya, tapi kan sekarang the biggest challenge adalah what is the education world's gonna do with the AI? Yes. You gonna exclude or include? Iya. Ya. Ya kan, skill apa yang harus diajarin ke anak-anak untuk merangkul AI? Anak-anak nggak usah bikin paper mah, gampang banget, suruh ChatGPT aja yang bikin. Ya kan? Artificial intelligence Bapak Ibu. Ya, artificial intelligence. What are you gonna do? Tapi kita harus relevan gitu. Jadi kalau yang nawarin programnya agak jadul-jadul gitu kan, agak old gitu, sounds kayaknya nggak banget. Jadi inovasi is important. Dan I think skala ya. Ketika mereka bisa bilang bahwa if you invest X dollar, lalu ini berhasil nih pilot, kita bisa scale 10 kali lipat, 100 kali lipat. Now that's menarik. Tapi kalau cuman ya numbuhnya increment 3% per tahun gitu, kayaknya gue keburu mati ya, ini baru nyampe. Siapa yang mau lihat ya, karena pendonor atau investors mereka ngelihat you know your numbers, scalability-nya ada, sama karena scalability apa sih? Tadi kan kita bicara transformasi. How can you transform kalau cuman nanti target yang dilayani 10, 20, 30 gitu. Itu aja udah naik berapa puluh kali persen tuh. Tapi ada yang nggak terlalu ambisius, tapi harus balance gitu antara ambisi dengan inovasi yang bisa mentransformasi tuh. You got all the C. Jadi Bapak Ibu satu yang Bapak Ibu mungkin pusing ya, ini apa ini bicara. Sih ini orang ngomong. Jadi Bapak Ibu Keren selalu tapi kan. ujungnya selalu Bu Vera bicara dari seorang donor mau lihat dampak. Dan dampak itu bicara transformasi. Tetapi kesulitannya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu dengar dengan hati-hati ya, kesulitannya kalau mulai dari nol, ini di mana mulainya gitu ya. Tetapi Bapak Ibu tidak perlu bingung. Kenapa? Zaman hari-hari ini sumber-sumber yang tidak berbayar itu banyak sekali. Sukarelawan atau volunteer mau nolong itu banyak sekali. Bapak Ibu yang paling penting itu bawa konteks. Holy discontent. Jadi kalau yang ini harusnya tidak begini. Tidak seharusnya anak-anak kelaparan. Tidak harusnya anak tidak dapat pendidikan. Anak kok kelas SMP, SMA nggak bisa calistung, baca tulis hitung. Mungkin tidak seharusnya juga organisasi melakukan sesuatu hal gitu. Jadi kenapa IKSA ada di sini hari ini Pak Handoko? Oh, penanya kenapa? Balik. Nah, IKSA harus di sini ada di sini kenapa? Para pendiri, salah satu Bu Vera dan saya pribadi dan juga 13 yang lainnya. Kami melihat bahwa ada hal mungkin kadang-kadang orang pikir ini tidak mungkin terjadi ya. Indonesia, kita bilang negara kalau bicara tentang transparansi Indonesia, bukan menjelekkan bangsa kita, negara. Tapi Bapak Presiden Jokowi melakukan banyak hal ya, membuat kita menjadi good governance. Tetapi kita sangat berjuang. Tadi yang Bu Vera katakan, bicara leaping ya, transformation itu bicara itu. Nah, lompat, ada lompatan, nggak mungkin tunggu sampai generasi ke-10. Utangnya terlalu banyak, korupsi terlalu banyak gitu loh, dan banyak orang kena generation itu loss itu ya, soal pendidikan dan lain karena korupsi. Nah, ini COVID juga, ya, salah satu COVID. 30% loh. Kita bisa salahkan COVID juga. Ya, now they can hide behind that. Now I know. Nah, jadi penting Bapak Ibu, pemimpin-pemimpin terutama yang kita katakan kita punya mimpi ya bersama Tuhan. Penting kita bermimpi untuk bertransformasi dan juga berdampak. Tetapi it has to start from somewhere. Harus dimulai dari itu. Dan itu tadi yang dikatakan capacity, bicara competencies, bicara orang yang bisa trustworthy, yang bisa dipercaya ya. Dan itu semua kalau Bapak Ibu perhatikan itu ada orang yang bisa endorse kita, orang yang bisa memperkenalkan kita. Tetapi kita harus bisa dipercaya. Dipercaya cuma satu kali ketemu, bisa jadi kemudian kita salah gunakan, 2 kali nggak bisa lagi. Nah yang kedua bukan hanya bisa dipercaya, tetapi kita juga harus mempunyai sesuatu yang groundwork-nya ya. Kayak proposal tadi kalau ya matematika masih salah, ya minta maaf Bapak Ibu. Grammar, aduh, Grammar bahasanya masih salah. Ya kita bisa menggunakan volunteer dan banyak pihak membantu. Jadi jangan khawatir menurut saya. Seperti IKSA kita tahu bahwa satu perjalanan yang kita handholding. Kita jalan sama-sama untuk penata layanan, akuntabilitas menuju seperti prinsip yang kita sebut 7 prinsip. Dan itu di seluruh dunia orang akan berkata, oh kamu udah lakukan. Dan itu tadi dashboard tadi dikatakan bahwa oh kamu udah lakukan dashboardnya ini. Artinya kamu sudah menjalani dan menghidupi. Tadi it's become a corporate culture. Kemudian jadi behavior, jadi perilaku di dalam organisasi tersebut. Mungkin di sana. Dan dari culture itu bisa menjadi DNA
Dan kenapa Iksa pentingnya hadir hari ini, karena kita juga ingin mendorong dan mensupport organisasi dan juga membangun pemimpin yang mungkin bisa suatu hari membawa transformasi dan dampak di Indonesia seperti Bu Veronica dan Pak Handoko. Terima kasih sahabat Iksa, sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dan semangat. Semangat!